adalah kondisi masyarakat yang berbeda dalam berbagai bidang. Perbedaan ini terlihat dari suku bangsa, ras, agama, keyakinan, ideologi politik, sosial budaya, dan ekonomi. Topik yang kami ambil hari ini adalah keberagaman Kota Yogyakarta. Dah sedia semua? Dah, Cikgu! Okey, jalan! Siapa sih yang nggak tahu Yogyakarta? Provinsi tertua kedua di Indonesia ini memiliki status istimewa atau otonomi khusus loh. Pertama, kita akan mengulas tentang kesenian yang ada di Yogyakarta. Sebagai kota pelajar, tentu saja Jogja memiliki ragam kebudayaan serta kesenian tradisional yang masih sangat dilestarikan oleh masyarakatnya. Yang pertama ada tarian khas dari Yogyakarta. Jadilan. Jadilan sering juga dikenal dengan kuda lumping atau jaran kepang. Disebut kuda lumping karena kesenian ini merupakan seni tari yang dipadukan dengan properti kuda-kudaan yang terbuat dari anyaman bambu. Jadilan mengisahkan perjuangan Raden Patah dibantu Sunan Kalijaga dalam melawan penjajahan Belanda. Versi lain juga menceritakan bahwa Jatilan ini mengisahkan tentang latihan perang pasukan Mataram yang dipimpin oleh Sultan Hamengkubuwono I untuk menghadapi pasukan Belanda. Tari Gambyong. Konon, Gambyong adalah nama seorang penari cantik jelita yang hidup pada zaman Kesunanan Surakarta sekitar tahun 1800-an. Atas permintaan Sinuhun Pakubuwono ke-6 yang saat itu memerintah, Gambyong mengadakan pementasan di lingkungan Kesunanan Surakarta. Dan sejak saat itu, tarian yang dibawakan oleh sang penari disebut dengan Tari Gambyong. Tari Gambyong terdiri atas 3 bagian, yaitu awal, isi, dan akhir. Atau dalam istilah tari Jawa disebut dengan istilah maju beksan, beksan, dan mundur beksan. Tari Bedoyo Ketawang. Tarian agung ini hanya dibawakan pada saat upacara penobatan Jumenengan dan tinggalan dalam Sunan Surakarta, atau upacara memperingati kenaikan raja. Nama Bedoyo Ketawang sendiri berasal dari kata bedoyo yang artinya para penari wanita di keraton dan ketawang yang artinya langit dan identik dengan tinggi, luhur, dan mulia. Tari Bedoyo Ketawang merupakan tarian yang sakral karena tari ini melibatkan ketuhanan, dan tanpa kehendak Tuhan Yang Maha Esa, tarian ini tidak akan terjadi. Tari Peksi Eka Kapti merupakan tari yang terinspirasi dari satwa identitas Kabupaten Sleman, yaitu burung punglor. Tarian ini diciptakan pada tahun 2014 oleh Mila Rosinta. Tari Peksi Eka Kapti adalah aktualisasi seekor burung sebagai simbol keseimbangan ekosistem dalam konteks satu kekuatan dan kebersamaan. Dan yang kedua ada macam-macam seni pertunjukan dari Yogyakarta. Lalu yang pertama yaitu wayang kulit. Wayang kulit tidak hanya sebuah pertunjukan, tetapi juga digunakan oleh wayang kulit sebagai media untuk merenung para dewa. Dengan kata lain, wayang berasal dari istilah mahyang yang berarti spiritualitas yang menunjuk pada kekuatan. Wayang kulit dimainkan langsung oleh narator yang disebut dalang. Saat memainkan wayang kulit, pertunjukan wayang kulit diiring oleh sejenis musik dari alat musik gamelan. Di sela-sela bunyi gamelan, melodi Jawa dinyanyikan oleh seorang penyanyi wanita. Sebagai seni magis tradisional, sesaji atau sesajen merupakan elemen esensial dalam setiap pertunjukan wayang. Lalu yang kedua ada ketoprak. Ketoprak mengandung beberapa unsur utama, antara lain dialog, tembang, dan guyonan yang diiringi gamelan.
Saat pertunjukan ketoprak menggunakan media berbahasa Jawa, cerita yang ditampilkan biasanya dilakukan dalam konteks budaya Jawa, sehingga banyak orang Jawa yang menyukainya. Menurut Kuswaji Kawidra Susanto, kata ketoprak berasal dari kata prak yang merupakan bunyi alat musik tiprak tradisional dan bila dimainkan menghasilkan prak 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 prak. Ada beberapa jenis ketoprak, yaitu ketoprak lesung, ketoprak gamelan, dan ketoprak humor. Seni pertunjukan selanjutnya yaitu adalah Ramayana. Sendra tari Ramayana adalah seni pertunjukan yang menggambarkan antara tari dan drama tanpa dialog yang menceritakan kisah Ramayana. Sendra tari Ramayana bercerita tentang Rama yang berusaha menyelamatkan Sinta yang diculik oleh Rahwana. Sendra tari ini biasanya diadakan di depan Candi Prambanan. Ini adalah beberapa gambaran untuk sendra tari Ramayana yang diadakan pada malam hari. Yang selanjutnya, upacara adat yang setiap tahun diadakan di Yogyakarta. Upacara adat Sekaten. Sekaten adalah kegiatan tahunan yang dilaksanakan umat Islam untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW. Sekaten diadakan di Keraton Yogyakarta. Sekaten berasal dari bahasa Arab yaitu syahadatain yang berarti dua kalimat syahadat. Rangkaian Sekaten perayaan secara resmi berlangsung dari tanggal 5 dan berakhir pada tanggal 12 menurut penanggalan Jawa. Biasanya di Sekaten ada beberapa bunga yang dikeluarkan oleh keraton. Ini adalah sebagai simbol kemakmuran bagi daerah istimewa Yogyakarta. Ini adalah gambaran proses upacara adat Sekaten di Yogyakarta. Upacara adat Labuhan. Upacara ini adalah salah satu upacara adat yang dilakukan oleh raja-raja di Keraton Yogyakarta. Upacara adat ini bertujuan untuk memohon keselamatan Kanjeng Sri Sultan, Keraton Yogyakarta, dan rakyat Yogyakarta. Upacara adat Labuhan ini dilakukan dalam 4 waktu. Yang pertama, sehari setelah Jumenengan. Jumenengan adalah penobatan raja. Yang kedua, sehari setelah tinggalan Jumenengan, yaitu memperingati tahun penobatan raja, biasanya disebut Labuhan Alit. Yang ketiga adalah Labuhan setiap 8 tahun sekali, yaitu Labuhan Ageng. Yang keempat adalah Labuhan ketika dalam kondisi tertentu, seperti ketika putra atau putri raja menikah. Tempat yang digunakan untuk upacara Labuhan ada 4, yaitu Parangkusumo, Pasang Merapi, Gunung Rawu, dan Surga Lebih. Dan yang terakhir, topik kita selanjutnya adalah makanan khas dari Yogyakarta. Nah, ini adalah tiwul. Tiwul adalah makanan pokok pengganti nasi yang dibuat dari singkong atau ketela pohon. Tiwul dibuat dari gaplek. Nah, tiwul ini sebagai makanan pokok. Kandungan kalorinya lebih rendah daripada beras, namun cukup untuk memenuhi sebagai bahan pengganti beras. Nah, siapa yang tidak tahu dengan makanan ini? Makanan ini terbuat dari nangka dan santan dan butuh beberapa jam untuk membuat makanan ini. Nah, warna coklat dari sayur ini biasanya dihasilkan dengan rebusan daun jati yang direbus secara bersamaan. Nah, duduk ini biasanya dimakan dengan nasi dan disajikan dengan ayam kampung, telur, tempe, tahu, dan juga sambal krecek. Geplak adalah makanan yang terbuat dari beras ketan yang dikombinasikan oleh parutan kelapa. Pada masanya, makanan ini sebagai pengganti nasi oleh warga Bantul. Geplak ini memiliki rasa yang khas loh. Buah kelapa menjadi salah satu bahan untuk makanan ini. Selain kelapa, kita juga harus menyiapkan tepung beras, air matang, garam, dan lain-lain. Nah, semuanya tadi adalah makanan khas dari Yogyakarta. Yang selanjutnya adalah bakpia. Bakpia ini berbentuk bulat pipih dan terbuat dari campuran kacang hijau dan gula. Nah, selanjutnya ada jadah tempe. Jadah tempe ini makanan khas Yogyakarta.
kita bisa menemukannya di Kaliurang, Sleman. Makanan ini memiliki sejarah yang unik loh. Makanan ini juga salah satu makanan yang digemari oleh Sultan Hamengkubuwono ke-9. Yang membuat jadah tempe ini unik adalah kontrasnya. Nah, karena jadah yang lembut dan asin berbanding terbalik dengan tempe bacem yang memiliki tekstur kasar serta rasa manis khas Yogyakarta. You are my home for all seasons so gone.